Baik, langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kali ini kita sehat semuanya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini untuk membuka acara bincang inspiratif, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara kita mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar ya. Nah, kali ini bersama saya Intan Wintasya Putri, kita akan membahas sedikit tentang kepenulisan, ya nggak sedikit, mungkin ada beberapa dan mungkin semoga ada banyak yang bisa kita ambil. Nah, bincang inspiratif kali ini kita membahas tentang kepenulisan. Mungkin kebanyakan yang di sini juga suka menulis dan memiliki kebiasaan menulis, dan mungkin juga ada beberapa yang sudah punya karya-karya tentang kepenulisan. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang kepenulisan. Untuk pertama-tama saya akan membacakan teknisnya terlebih dahulu untuk mengikuti Zoom kali ini. Yaitu yang pertama, mohon diperhatikan. Yang pertama, rename diganti nama lengkap. Kemudian untuk masuk Zoom harus on video dan off audio. Kemudian poin yang ketiga ada jika mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan dengan raise hand. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu, tapi nanti setelah dipersilahkan oleh moderator. Kemudian setelah raise hand nanti bisa menyebutkan nama dan jurusan instansi setelah disetujui oleh operator. Maka nanti baru bisa on audio atau bisa juga lewat live chat. Seperti itu. Semoga dipahami ya. Oke, langsung aja. Mungkin ada pertanyaan? Baik, semoga Kak ada ya. Oke, mungkin langsung aja. Kali ini kita akan membahas tentang kepenulisan dan kita sudah punya materi yang memiliki beberapa karya, bukan beberapa ya, udah banyak karyanya mereka. Nah, mungkin di masa pandemi seperti ini tidak ada yang kegiatan yang bisa kita tekuni, kegiatan yang bisa kita selalu lakukan dimanapun dan kapanpun itu adalah menulis. Kita bisa melakukan menulis di mana saja, kapan saja, dan menulis itu pun juga bebas. Kita bisa menulis apapun sesuai dengan perspektif dan latar belakang kita masing-masing. Mungkin ada yang di bidang pendidikan, bisa menulis pendidikan, kemudian ada yang berlatar belakang komunikasi, bisa menulis tentang komunikasi, dan mungkin ada beberapa juga yang suka dengan sebuah novel atau puisi, itu kan juga tergantung perspektif kita juga masing-masing. Jadi terserah mau kita menulis tentang apapun juga akan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Nah, karena menulis itu pun juga memiliki beberapa tantangan, memiliki processing experience masing-masing. Kita punya kendala masing-masing dalam menulis. Nah, jadi ketika kita menulis nggak semuanya akan lancar-lancar aja kan. Juga waktu kita mungkin memunculkan kreativitas kita, mungkin itu kan juga akan memiliki beberapa kendala pastinya lah. Di sini di bincang inspiratif kali ini kita akan membahas tentang
membangun kreativitas menulis di tengah pandemi. Nah, seperti itu. Dan kali ini kita sudah punya pemateri yang cukup keren, yaitu ada Mbak Umi Asyahri dan juga ada Mbak Dewi Marto. Halo Mbak. Halo. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga baik semuanya ya. Oh ya Mbak, kegiatannya di hari-hari seperti ini nih apa aja nih? Di tengah pandemi seperti ini kegiatannya apa aja? Oke, saya jawab dulu ya. Baik. Kalau saya sih karena memang masih di rumah aja. Alhamdulillah sekarang masih disibukkan sama berbagi belajar bersama sama adik-adik yang ada di rumah itu. Jadi ada TPA, ada itu ikut mendampingi les adik-adik seperti itu. Selain mengurusi pekerjaan rumah yang lain. Oh ya nih, untuk Mbak Umi sendiri nih, gimana ini Mbak Umi? Ya, selamat pagi teman-teman. Saya sapa dulu ya. Ya, untuk saya sendiri seperti biasa, mungkin karena di rumah itu ada beberapa yang mengurusi adik-adik, ada yang les. Terus waktu sore hari itu ada juga di TPQ, maghrib sih, bukan sore. Ya, ngajar anak-anak kecil. Ya gitu sih. Mungkin malam tuh ya kadang nyicil nulis dikit-dikit, tapi kadang ya masih kadang. Tapi kan tetap ada kegiatan untuk masih nyempetin nulis lah ya. Ya itu harus ya, meskipun sedikit saja. Biar menjadi kebiasaan. Nah ya. Terus jadi jiwa kita adalah selalu apa ya istilahnya, sudah jadi ruh kita lah, kalau tidak nulis tuh biar nggak enak gitu rasanya gimana gitu. Iya sih emang agak sulit juga buat mengumpulkan niat untuk menuliskan ya Mbak. Iya, lumayan susah. Oke langsung aja ya kita bacakan CV dari para pemateri. Yang pertama Mbak Dewi Marto dengan tempat tanggal lahir di Trenggalek 4 Desember 1997 dengan alamat RT 10 RW 2 Dusun Tenggara Desa Sobo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Pendidikan formal SDN 1 Sobo, MTSN 3 Trenggalek, MAN 1 Trenggalek, dan IAIN Tulungagung. Pendidikan non formal Pondok Pesantren Nurul Ulum Munjungan, Pondok Pesantren Al Ma'rifah Darujannah Trenggalek, Pesantren Subulus Salam. Organisasi yang masih aktif ada penulisan pena Ananda Club sebagai CO periode 2012 hingga sekarang, IPPNU Ranting Sobo dengan jabatan sekretaris periode 2020-2022, Resolusi Pemuda dari sebagai sekretaris pada periode 18 hingga sekarang, periode Kamudita 18 hingga sekarang, Kamudita. Berimajinasi dengan mimpi, percaya dengan kekuatan doa, usahakan bermanfaat atas ridho Tuhan yang Maha Rahmat. Moto berimajinasi dengan mimpi, percaya dengan Adapun beberapa buku yang sudah didahkan seperti Perempuan Hebat, Akar Pertemuan Kita, Air Mata Senja, Secuil Kisah Klasik tentang Munjungan, Februari
epilog sajak-sajak yang berceceran seperti perempuan bersamamu surga lebih dekat, menggenggam angin, taman dongeng Ananda, dan yang terakhir ada corona. Betul seperti itu Mbak Dewi? Nah, kemudian kita bacakan CV dari Mbak Umi, yaitu nama. CV dari Mbak Umi, tanggal lahir yaitu nama 2000, agama Islam, umur 20 tahun, status mahasiswa, alamat Dusun Sumberingin, Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Pekerjaan mahasiswa, tempat bekerja IAIN Tulungagung, nomor HP atau WhatsApp 085 236 88218, email umi210121@gmail.com. Pendidikan dan sertifikasi TK Diponegoro tahun 2004 hingga 2005, SDN Sumberdem 1 2006 hingga 2012, MTSN Kunir 2013 hingga 2015, dan Man Kunir 2016 hingga 2018. Pengalaman organisasi CMPK tahun 2013 hingga 2016, Sekretaris Firqoh Hidayati Mahmud PPTA 2016 hingga 2018, Jurti 2013 hingga 2018, Tim Buletin Hakasi 2018, Si Artistik LPM Dimensi IAIN Tulungagung 2018 hingga sekarang, Si Litbang Formasi IAIN Tulungagung 2020, Si Litbang CRIS Center of Research and Islamic Studies 2020. Beberapa karya juga dari Mbak Umi, yaitu ada antologi puisi, ada novel Sepucuk Surat untuk Negeri Yaman, kemudian sekarang sedang menggarap novel kedua, dan banyak beberapa karya lainnya. Nah, langsung saja ini. Untuk Mbak Dewi dan juga Mbak Umi ya, pastinya kan karya-karyanya udah banyak, kemudian pengalaman banyak, kendala-kendala tapi juga udah. Semoga kita di sini bisa Ya, saling belajar lah. Ya, kita belajar bareng di sini nih. Ya, kita belajar bareng di sini nih. Ya, belajar bareng. Jadi gini nih Mbak Umi sama Mbak Dewi ya. Di sini kan kita kan juga memiliki apa ya, untuk menulis, untuk memulai gini nih Mbak Umi. Gimana sih biar kita itu gimana sih biar rajin, biar punya niat dengan itu menulis. Bisa rajin, punya niat dengan untuk menulis. Mungkin Mbak Dewi dulu yang Mbak Dewi. Oke, baik. Baik, sebelumnya bagi teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Baik, saya tanpa perkenalan lagi. Tadi sudah dikenalkan sama ya. Jadi tidak perlu kenalan lagi ya. Tadi sudah dikenalkan sama Profesor, nama saya Dewi Masutoh. Kalian bisa panggil saya Dewi, bisa, Masif bisa, Dimas bisa. Soalnya teman-teman biasanya manggilnya gitu. Terus tadi tanyakan apa sih tip-tip biar rajin
untuk menulis seperti itu ya Mbak ya? Iya, karena kan ya kita pasti kalau mau menulis itu malas gitu. Memulai dengan yang Oh ya Mbak, sebelum dijawab untuk Iya, baik. para peserta minta tolong audionya Sekian dari kita. audionya udah Mbak bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Baik. Sebelumnya sebenarnya setiap kita itu bisa loh jadi penulis. Karena arti dari penulis itu sendiri pun adalah seorang yang menulis atau tulisan yang ditulis oleh seseorang, seperti itu. Nah, dari saya sendiri untuk tips-tips untuk rajin menulis itu, yang pertama kita menulis apa yang kita sukai atau kita minati. Karena dari sana memang tulisan itu bisa terwujud. Misal, kalau saya pribadi ya, dari awal itu sukanya dari menulis puisi. Nah, temanya di situ apa? Bisa, kalau semisal saya nggak suka tentang politik misalnya, saya nggak akan menulis tentang itu dulu awal-awal itu. Karena menulis pun juga harus ada fondasinya kan, seperti itu. Jadi tulis aja yang kita sukai dulu. Kalau kita belum terlalu paham tentang hal yang tidak kita sukai, tidak kita pahami, tulis apa yang kita sukai. Pertama, tulis apa yang kita sukai atau kita minati. Yang kedua, itu tuliskan secara berulang-ulang. Maksudnya, semisal kita hari ini menulis, besok kita menulis lagi, selanjutnya menulis lagi. Nggak apa-apa, cuma satu kalimat aja, nggak apa-apa. Terlalu banyak, maksudnya nggak harus langsung banyak loh ya, nggak harus langsung saja satu halaman atau satu buku, enggak. Iya. Ya mungkin sinyalnya sedang atau satu paragraf post tulisan kalian, post tulisan kita. Karena dengan mengepost itu kita membuktikan bahwasanya kita berani, kita bersyukur atas apa yang kita tulis. Soalnya banyak banget yang saya dengar dan itu pernah saya alami juga gitu. Kalau menulis itu maksudnya kalau mau ngepost, mau memposting tulisan kita merasa insecure, ya enggak? Apa ada yang pernah seperti itu? Iya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu nggak usah, coba aja, post aja. Misalkan kan kita kan punya banyak media sosial ya, WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Kalau lebih-lebih kalau kalian punya itu blog atau apa gitu. Nah, bisa di-post dulu di situ. Kalau memang belum bisa lanjut ke media massa, koran atau yang lainnya. Atau memang belum bisa diterbitkan ke buku. Tulis aja, tulis, post. Itu akan membantu mental kita dalam menulis. Seperti itu. Dan nanti, semisal ada kritikan dari orang lain, itu jangan dibuat tambah insecure, itu buatlah jadi motivasi kita untuk terus belajar menulis. Kalau semisal tulisannya itu motivasi buat kita, berarti tulisan kita masih ada yang diperbaiki loh, harus ada yang diperbaiki. Kayak gitu. Selanjutnya apa ya? Itu pokok gini nih. Inti dari semuanya adalah
ketika kamu pengen rajin menulis, maka kamu harus memulai menulis. Karena ketika kita tidak memulai, tidak mungkin tulisannya itu akan ada. Jadi menulis. Teori menulis adalah menulis, dan menulis. Gitu. Mungkin gitu dari saya. Lanjut ke Umi. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Baik, dari Mbak Umi sendiri nih gimana nih? Nah ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya mungkin tadi Mbak Dewi udah memberikan tips-tipsnya ya. Sebenarnya sama sih, semua penulis itu nulis apa yang disukai ya. Dan yang kedua, yang terpenting, yang pertama emang benar yang dikatakan Mbak Dewi tadi, nulis itu diawali dari apa yang disukai. Misalnya suka nulis tentang romance, atau yang kedua tentang sejarah, ataupun kalau menekuni bidang biologi atau penelitian juga bisa menuliskan apa yang dia sukai, karena kalau kita nggak suka ya menulis juga gimana gitu kan, kita nggak tahu seluk-beluknya bagaimana, secara detail juga bagaimana, kita tidak tahu. Jadi yang pertama tadi tipsnya dari Mbak Dewi, tulis apa yang kamu sukai. Terus yang kedua, percaya diri. Nah ini, kebanyakan teman-teman tadi kan juga mungkin tulisan ini akan diketahui orang lain. Tapi saya punya rumus nih. Kemarin sebelum bincang ini saya juga sempat berbicara dengan beberapa teman penulis. Kekondangan ya, famous atau keterkenalan, kesuksesan itu diawali dari kepercayaan diri kita. Kalau diri kita sendiri tidak percaya sama diri kita sendiri, jadi kita harus percaya diri dan memang harus berani memberikan atau mempublish apa yang kita miliki. Nah, tipsnya yang menulis tadi bagaimana? Kita bisa menjadwal misalkan ya setiap hari, meskipun tidak banyak, tidak harus menurut para ulama, saya kutip, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Artinya sedikit yang menetap dan terus konsisten dilakukan itu lebih baik daripada banyak tapi nanti hasilnya akhir itu muspro. Maksudnya tidak konsis di Yogyakarta. Ini bisa dikaitkan sih sebenarnya dengan seorang penulis. Seorang seniman sejati itu adalah seseorang yang bisa memulai dan mengakhiri karya seninya. Artinya seorang penulis sejati juga begitu. Seorang penulis yang bisa mengawali tulisan kemudian mengakhirinya dengan konsisten. Jadi kita harus, tidak mungkin kan setiap hari kita itu tidak punya ide sama sekali. Mungkin kalau kita lihat di sekeliling kita, kondisi sosial kita, mungkin kita selalu ada. Atau bahkan kalau kita banyak bacaan buku, nah pasti itu banyak sekali ide-ide yang bisa dimunculkan setiap hari. Setelah ide itu muncul pada tiap harinya, pada pagi hari itu kan berkembang menjadi sebuah tulisan. Meskipun itu cuma satu paragraf ya, tapi itu nanti kalau setiap hari dilakukan bisa ke 1 bulan ya, 30 hari bisa terkumpul 30 paragraf. Jadi itulah kita kiat-kiatnya untuk menulis. Yang pertama memang harus percaya diri, kemudian konsisten, seperti itu kalau menurut saya. Serahkan kepada moderator kembali. Iya sih, emang kalau kita tulis itu ya aku sendiri aja. Kalau nulis caption pun, kalau misalnya video terus habis nulis caption pasti kayak
Aduh, komen nggak yo arek-arek. Kadang sih Iya. omongan orang jadi ya bisa buat motivasi, bisa juga buat insecure kan pastinya. Nah, yang buat gitu loh, yang bikin aduh nulis lagi nggak ya? Kayaknya nggak usah. Nah, menurut Mbak Umi sendiri sama gimana sih biar kita itu bisa percaya diri? Coba dulu nih Mbak Dewi atau Mbak Umi dulu deh, tadi Aduh, saya Mbak Dewi dulu. Gantian aja, Mbak Umi. Gantian. Kepercayaan diri itu gimana ya cara membangunnya? Kita sendiri sih yang harus, kalau saya sendiri gini prinsipnya. Ya seperti itu tadi. Kalau saya tidak percaya, bagaimana orang itu percaya sama tulisan saya? Artinya ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Ketika saya menerbitkan novel yang pertama itu rasanya, waduh gimana ini jelek banget gitu kan. Yaitu sebenarnya sebelumnya belum ada pengalaman menerbitkan, mempublish tulisan orang lain. Ya, tapi saya punya prinsip. Nah, kalau saya tidak mulai sekarang dan saya coba, nah itu tidak akan terjadi sampai sekarang ini saya bisa menerbitkan satu buku novel. Ya, mungkin kunci al-i'timadu ala nafsi asasun aja. Nah, percaya diri itu memang kunci dari kesuksesan. Jadi kita harus yang pertama ya harus mempercayai bahwa dengan percaya diri itu kita bisa sukses. Intinya membangun mindset dari kita lah. Kalau kepercayaan diri itu bisa membawa kita menjadi lebih baik. Jadinya kita bisa membangun itu dari diri kita sendiri. Tapi juga itu butuh dukungan orang lain. Ketika saya menerbitkan novel itu juga ada dukungan dari beberapa teman. Cobalah saja, ini kalau tidak dicoba nanti bagaimana bisa ini kamu tulisannya bisa dibaca orang gitu. Nah itu jadi pertama awalnya saya emang nggak pede, tapi itu dari dorongan teman, terus saya sendiri juga berusaha untuk mengubah mindset. Nah itu kemudian jadilah saya percaya akan itu semua. Ya mungkin itulah dari saya. Harus ngerubah mindset untuk menjadi percaya gitu ya. Iya, kalau Oke. Kalau dari Mbak Dewi sendiri gimana nih, Mbak? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya sama saja seperti yang dikatakan Umi tadi. Akar dari semua diri kita adalah pikiran kita, mindset kita. Ketika kita ingin seperti ini, berarti kita harus berpikir seperti itu selain melakukannya ya. Jadi dimulai dari pikiran kita sendiri, mindset kita. Kita ingin apa sih? Ketika kita ingin percaya diri, maka ini benar tadi, tumbuhkan mindset untuk kita bisa kok, kita bisa untuk percaya diri itu. Coba aja, benar memang akan banyak sekali omongan-omongan di luar yang akan mempengaruhi kita untuk percaya diri. Tapi ketika kita hanya mendengarkan omongan di luar, kita tidak akan maju, kita akan stagnan di situ aja, gitu. Jadi siapa sih yang bisa merubah diri kita? Ya jadi kita sendiri kan? Iya. Ketika kita bisa melakukan itu. Kita bisa melatih diri kita untuk percaya diri. Sama seperti kata Umi tadi, bahwasanya kita perlu dukungan dari orang lain. Benar banget. Meskipun semua berawal dari diri kita, tapi kita juga perlu dukungan dari orang lain. Contohnya, ya dulu saya suka sama menulis itu, selain dari dulu yang nulis diary ya, itu ketika saya di formasi, alhamdulillah juga formasi sama di Umi angkatan 8, saya angkatan 6. Nah, itu saya terinspirasi sama kakak tingkat saya. Kan kebetulan masuk ke jurnalistik ya, kemarin itu. Terus di sana ternyata kakak-kakaknya itu
pandai sekali dalam mengolah kata-kata. Beliau itu enak ketika berbicara dan tulisannya sudah buana. Kebanyakan memang diunggah di Facebook sama beliau-beliau itu. Tapi gimana ya? Tulisan sederhana tapi pengolahannya itu luar biasa itu. Maknanya itu dalam. Enak ditangkap seperti itu. Jadi saya pikir oh, kakak-kakak itu aja loh bisa, masa saya enggak? Itu perkataan itu juga diucapkan teman saya ketika kelas dulu. Didapatkan dari guru cerita apa juga seperti itu. Sebenarnya kalimatnya cuma simpel. Mereka aja bisa, kenapa saya enggak? Karena cuma seperti itu. Tapi itu menampar, kalau menurut saya. Gimana tidak? Kita sama-sama manusia, diciptakan dengan potensi yang sama sebenarnya, meskipun pada porsi yang berbeda-beda. Tapi kan kita punya kesempatan yang banyak. Kita dikasih kesempatan yang banyak sama Gusti Allah kan. Jadi kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Mungkin begitu. Saya kembalikan ke moderator. Berarti salah satu motivasi dari Mbak Dewi sendiri ya yang membuat Mbak itu sering menulis, mulai ingin menulis. Oke. Jadi ya pastinya untuk menghindari keinsecurean harus lebih percaya diri sama diri kita sendiri. Nah, kenapa sih harus menulis kalau menurutnya Mbak Dewi, Mbak Umi, kenapa kita harus menulis? Harus banget tuh ya kita menulis biar jadi karya itu kenapa harus tulis? Kenapa tulis menjadi pilihan? Mbak Dewi dulu deh. Dewi. Ini nanti rollingan terus ya. Bagi orang awam ya. Bagi orang awam kayak, aduh, malas aku nulis. Kenapa buat orang yang belum ingin menulis, kenapa harus menulis? Kalau dari Mbak Dewi. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Kenapa sih kita harus menulis? Padahal di luar sana banyak banget yang bilang, apa sih menulis? Kita loh setiap hari sudah menulis. Dari TK sudah menulis. Dari SD, TK, SMP. Ya. Saya mengutip. Lagi-lagi saya mengutip dari pendahulu saya. Namanya Mas Wakotoro. Kata beliau begini. Menulis itu adalah membuang racun dari dalam tubuh kita. Membuang kata-kata yang menjadi unek-unek dari dalam diri tubuh kita. Seperti itu. Dan saya setuju itu. Karena ketika menulis itu juga bisa jadi obat loh buat kita. Saya atau tidak, writing for healing. Ya. Menulis untuk kesembuhan. Semisal, siapa yang suka galau? Coba aja. Mungkin saya. Nah, percaya atau tidak, ketika kita menuliskan apa yang ada dalam diri kita, itu rasanya akan lebih plong. Seperti itu. Ya, pengalaman juga sih sebenarnya. Banyak hal yang kebanyakan tulisan-tulisan itu berawal dari ketika kita sedang galau, sedih atau lainnya. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika kita sedang dalam keadaan seperti itu, banyak sekali kata-kata yang muncul dalam pikiran kita. Gitu. Tapi tidak harus ketika kita galau ya menulis. Karena ketika kita bahagia pun kita bisa menulis. Nah, kenapa kok kita harus menulis? Karena dengan menulis kita bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik. Kita bisa menghasilkan produkan.
dilahirkan di dunia. Tapi kita punya tulisan, kita lebih ada. Kan katanya kalau karya, seseorang punya karya meskipun orangnya sudah meninggal, tapi karyanya tetap ada. Seperti gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan gadang, manusia mati meninggalkan nama. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya perlu sekali menulis. Selain mencurahkan ide yang kita miliki, kita sudah banyak membaca loh. Kita di dunia ini disuruh untuk membaca, dan tulis itu adalah pengikatnya. Jadi semisal kita lupa atau apa, kita bisa buka lagi tulisan kita. Dan kita bisa mengeluarkan ide-ide yang kita miliki. Kita bisa menginspirasi orang lain, kita bisa menginformasikan hal-hal yang kita ketahui pada orang lain, kita bisa menghibur orang lain. Toh tujuan dari menulis pun juga berbeda-beda kan. Jadi kita memang perlu banget untuk menulis. Hal sederhana saja yang kita olah dengan kata-kata yang mudah dicerna, itu bisa menjadi bahan bacaan yang baik bagi orang lain. Seperti itu. Ya siapa tahu ya tulisan kita, maksudnya mungkin kita hanya menulis beberapa saja, tapi itu bisa mengubah hidup orang lain. Kita juga tidak tahu mengubah hidup kita dan hidup orang lain. Mungkin begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kalau menurut Mbak Umi sendiri gimana? Ya, terima kasih. Kenapa harus menulis gitu ya? Sebenarnya saya nggak harus doktrin semua orang harus menulis, tapi tanpa disadari kita juga secara otomatis bahkan setiap hari itu di chat WA ataupun komen di YouTube atau Instagram itu sudah sering nulisnya. Tapi mungkin saya sendiri kenapa harus menulis itu karena itu menjadi hobi atau kesukaan saya sendiri. Jadi emang udah hobi jadinya kenapa nggak dijalanin. Bahkan menulis itu menjadikan refreshing sendiri untuk saya. Jadi kalau pas lagi galau atau bingung itu semua dicurahkan ke tulisan. Dan kebetulan saya itu orang yang agak introvert ya, maksudnya jarang juga cerita ke orang lain. Jadi ceritanya ke buku, lebih suka ke nulisnya gitu. Nah, mungkin kenapa harus menulis kita juga ini. Kalau saya sendiri prinsipnya, ya benar yang dikatakan Mbak Dewi tadi, kita juga memberikan ilmu kepada orang lain, bahkan sampai bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Seberapa banyak buku yang harus engkau tulis, seberapa banyak pula ilmu yang tidak kau berikan. Nah, seberapa banyak pula buku yang harus engkau baca, seberapa banyak ilmu yang ingin kau dapatkan. Jadi memang menulis dan membaca itu menjadi ini satu kesatuan sih kalau menurut saya. Ketika kita membaca banyak hal, maka kita mendapatkan ilmu yang banyak dan pengalaman yang banyak pula. Ketika kita menulis, sebenarnya tanpa disadari juga dapat pengalaman sih. Dapat pengalaman. Dan yang kedua, kita bisa lebih mengasah. Mungkin teman-teman lain yang hobinya selain menulis, juga mungkin bisa mengembangkan bakatnya di sela pandemi ini. Tidak harus menulis. Ya mungkin bagi teman-teman penulis itu sangat penting untuk mengembangkan bakatnya yang dimilikinya. Ada pepatah juga dari, bukan pepatah apa ya, buruan. Maka ikatlah buruan itu dengan tali. Nah, jadi kalau ibaratnya ilmu itu sebuah buruan, maka ya ikatlah ilmu itu dengan tulisan agar dia itu tidak lari. Jadi tulisan itu menjadi ikatan untuk ilmu itu sendiri. Ketika kita lupa, memang ilmu itu tidak terdapat dalam lembaran saja, tapi kita setidaknya juga memiliki tulisan sebagai kenangan, ya mungkin bisa kenangan, atau kalau kita lupa bisa mengecek kembali tulisan-tulisan kita. Kalau untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri, novel yang pertama itu saya tuliskan untuk dedikasi kepada pesantren saya sebenarnya.
saya kan tidak bisa move on ya dari teman-teman pesantren. Mungkin kalian menuliskan pengalaman yang sangat berharga. Kalian ingin mengabadikannya dalam sebuah itu akan terkenang sampai kita tua pun dan bisa dibaca orang lain. Ya, kalau orang lain mungkin belum bisa membaca sampai dalam halayak luas, mungkin bisa buat kenangan buat kita sendiri. Ya, jadi menulis itu sebenarnya untuk keabadian kalau katanya Pak Pram. Nulislah untuk keabadian. Kemudian selain itu semua, jangan lupa kalau saya mengutip dari Pak Sastra Budayawan Tulungagung itu siapa ya? Saya lupa. Pak Wawan, ya Pak ya Pak Wawan. Menulis itu ibadah. Nah, menulis itu adalah ibadah. Jadi banyak tergantung worldview seseorang sih memaknai menulis itu apa. Jadi dikembalikan pada individu masing-masing. Ya mungkin seperti itu Mbak Intan. Berarti gimana ya? Kalau dari Mbak Umi sendiri berarti itu ya. Menulis itu sebuah hobi. Iya. Kalau menurutnya Mbak Umi sendiri kan Mbak Umi kan menulis itu sebuah hobi ya. Ada nggak sih tantangan tersendiri gitu? Kan secara kan kalau misalnya itu udah jadi kan berarti udah suka banget, merasa nggak misalnya itu ada. Tantangan itu selalu ada, betul nggak Mbak Dewi? Ya. Betul banget. Yaitu tantangan itu selalu ada. Bahkan yang paling terbesar kalau menurut saya itu adalah malas. Ya, setiap orang itu punya malas sih sebenarnya. Tapi tergantung bagaimana mereka itu memforsir, bagaimana mereka menyikapi atau mengendalikan malasnya sendiri. Kalau saya dibilang malas, sebenarnya saya juga malas. Tapi saya coba ini berpikir target dan terus target. Artinya kalau kita mau segera tulisan itu usai, jadi kita harus segera menyelesaikannya meskipun dalam keadaan malas. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa kalau nulis itu kan harus mengumpulkan mood biasanya. Soalnya nanti mempengaruhi hasil tulisan. Nah, itu kita bisa jaga-jaga mungkin ya cara mengatasinya dengan mungkin kalau kita udah capek merasa bosan banget, jadi tinggal ngapain lah. Kalau nggak gitu kita baca-baca referensi atau kalau nggak gitu kita baca-baca, kalau yang suka novel ya baca novel, kalau yang suka karya-karya ilmiah ya mungkin baca beberapa referensi lain. Nah itu nanti baru kok. Nah kalau saya sendiri untuk OTW novel kedua kemarin itu pernah vakum ya, gara-gara yang pertama malas, yang kedua sebenarnya gara-gara insecure juga sama teman-teman. Tapi saya coba, wah saya harus di sana saya membubuhkan beberapa peradaban yang ada di sana. Saya terkesima dengan perpustakaan yang pernah dibakar oleh beberapa kaum ya. Mungkin itu ada beberapa pendapat. Nah, di situ saya apa istilahnya ya, lembar baru. Jadi malas itu pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapinya. Dan pasti tantangan pertama adalah malas tadi dan kurang kepercayaan diri. Jadi kita harus banyak referensi gitu agar kita bisa memunculkan banyak ide tulisan seperti itu yang mungkin bisa dilemparkan kepada baik.
Iya nih. Kayaknya kalau dari Mbak Dewi sendiri juga punya tantangan tersendiri nih. Ya benar. Benar banget kata di Iya, setiap kita paling pasti punya rasa malas ya. Dan itu adalah hambatan terbesar kalau menurut saya. Jadi malas itu harus disingkirkan jauh-jauh memang. Tapi kita memang harus punya deadline. Kita punya deadline ketika kita menulis, kita punya deadline apa misal tanggal berapa itu harus selesai sekian atau sekian. Karena ketika kita menuruti malas saja, kita seperti itu. Deadline dan tentunya kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan di luar. Jadi kalau kalian para aktivis mungkin banyak sekali kegiatan sana sini yang dilakukan, atau misalnya di rumah saja seperti ini, mungkin pekerjaan rumah itu menumpuk seperti itu. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengatur. Ya memang sih, saya pribadi memang sebenarnya belum bisa banget untuk bisa mengatur waktu saya demikian busy, tapi berusaha dulu bahwasannya kita punya deadline, kita punya jadwal, misal jam segini kita harus nulis. Atau satu hari itu kita menghasilkan satu tulisan, bisa seperti itu. Ya, itu biasanya saya nulis di note HP, seperti itu. Jadi misal apa, entah itu hanya quote atau puisi yang beberapa lari puisi seperti itu. Karena jujur ketika di rumah itu ternyata banyak sekali loh hal yang bisa kita lihat. Kita bisa belajar dari lingkungan sekitar dan menulis. Gitu. Jadi saya setuju sekali sama di Umi. Makanya yang terbesar itu adalah rasa malas. Dan kita harus memikirkan hal itu. Semalas soalnya apa kita, tapi juga kata Dewi tadi bahwasanya mood itu mempengaruhi tulisan kita. Karena ketika mood kita jelek, ya mungkin kita akan jelek. Jadi jaga mood. Meskipun ketika kita galau, mungkin kita bisa menulis apa yang kita rasakan. Tapi lebih baik ketika kita memiliki mood yang baik, itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita menulis. Karena ketika mood kita baik, pikiran kita jernih, maka tulisan kita pun juga akan mantap ketika dibaca. Gitu. Berarti mood itu cukup mempengaruhi seorang penulis. Ya betul. Berarti kalau Mbak Dewi sendiri kalau nulis itu di saat moodnya baik-baik aja, apa pas lagi nggak baik juga nulis? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau bisa ketika baik, tapi meskipun ketika kita galau, kita juga bisa menuliskan apa yang ada dalam unek-unek kita. Kebanyakan ketika mood saya baik, karena yang saya katakan tadi, biasanya ketika kita moodnya baik itu pikiran kita ini gitu loh, jadi enak, nulis itu enak, langsung. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi ketika kita moodnya sedang hancur atau moodnya nggak baik gitu ya, ada beberapa saya juga, karena gimana ya, saya ulangi lagi tadi, nulis sebagai kesembuhan, waiting for healing, itu saya diajarkan ketika di Pena Ananda sih, karena saya ikuti sampai sekarang itu, di situ ada apa, literasi for happiness,
literasi for healing, literasi for healthy. Ya. Itu sama apa ya? Satu lagi saya lupa. Itu. Nah, salah satunya kan itu tadi literasi untuk kesembuhan. Dan saya mengambil dari menulis untuk kesembuhan. Jadi ketika saya galau, unek saya banyak, di pikiran saya banyak. Entah itu apa. Saya saja dapat bahwasanya ketika kita sedang galau atau apa ya, atau gimana, itu dalam pikiran kita banyak kata-kata yang itu sudah terangkai menjadi kalimat yang indah gitu loh. Iya. Tadi itu juga ya kan? kayak rasanya tuh jadi bagus gitu. Nah, gitu. Kita kayak puitis banget gitu. Nah, iya. Bisa kayak kena gitu kalau dibaca gitu. Kayak gitu. Jadi entah ya, kenapa ketika kita merasakan seperti itu, seperti kita menjadi seorang yang sangat puitis, tapi mungkin ketika kita ingin menuangkan ke dalam tulisan, itu ada yang beberapa pudar. Jadi kalau misal kita galau dan kita punya kata-kata yang bagus, kita jadi puitis seketika, langsung aja ambil buku atau di HP tulis, biar tulisan itu jadi kenangan. Dan ternyata itu bagus. Saya sering merasakan hal itu. Jadi benar-benar kayak puitis banget sih ketika mood pas kayak gini gitu loh. Tapi tidak memungkiri juga ketika mood kita bagus, tulisan kita juga banyak yang bagus. Iya sih, kalau aku sendiri pun juga sering gitu. Jadi pas moodnya gak enak, pas moodnya tidak baik saja, itu kayak ada mumpung ada lah ya, tak tulis. Tapi pas waktu itu juga kalau misalnya dibaca tuh kayak ojo lah, jangan bisa gitu. Tapi pas udah baik-baik aja, pas dibaca kok kayak wah, kok keren ya, kok bagus ya. Jadi juga nggak mesti sih, aku juga pun kalau misalnya mau menulis itu ya tergantung. Kalau misalnya pengen gitu aja, aneh kayak sulit gitu kalau memulai pas lagi nggak ngapa-ngapain terus habis itu pengen nulis itu pasti sulit kalau aku butuh motivasi nih kayaknya. Yang sulit itu memulainya sih, memulai untuk menulis itu yang sangat sulit. Tapi ketika kita sudah memulainya, saya jamin pasti akan pasti ketika kita sudah mulai menulis, kita akan tergila-gila, kita akan ketagihan, Mbak. Iya, ketagihan sama menulis itu sendiri. Gitu. Ingat itu. Saya sudah maksudnya ya pengalaman sendiri sih seperti itu. Coba aja kalau nggak percaya. Menulis itu candu. Iya, benar banget. Iya, kayaknya juga pengalaman dari teman-teman yang di sini juga kayaknya banyak yang sering nulis. Nah, kan di masa pandemi kayak gini, ya kegiatannya apa sih yang bisa kita lakukan? Kan itu kan juga menulis sama natur ya. Kalau nulis sendiri, kalau menurutnya Mbak Umi sama Mbak Dewi, di masa pandemi kayak gini tuh keuntungan kita nulis itu apa sih? Ya nggak sih, kayak pas udah pandemi, udah tugas juga udah banyak, terus habis itu kita pengen nulis tapi aduh kayak nggak udah misalnya aku nulis. Nah, menurut Mbak Umi sama Mbak Dewi, keuntungan apa kalau nulis di masa pandemi ini biar teman-teman kayak termotivasi kalau nulis? Ya, Mbak Dewi mungkin. Apa Mbak Dewi? Di Umi dulu aja, gantian. Ya, kalau keuntungannya sih sebenarnya menulis itu juga bisa menghasilkan uang sih kalau menurut saya.
Ya untuk tujuan komersial bisa. Teman saya, ya ini saya cerita teman teman saya tuh udah nerbitin 2 novel kan ya. Yang novel pertama itu udah terjual beberapa eksemplar, dan yang kedua ini mungkin terbit beberapa bulan yang lalu. Itu udah beberapa buku yang bahkan di setiap pulau itu ada ini ya, kayak marketingnya untuk penjualan. Jadi menulis itu sebenarnya bisa menghasilkan uang. Selain nulis novel, bisa juga, apalagi kalau artikel jurnal ya itu, wah sangat, penelitian itu bisa menghasilkan eh, ya uang juga sih menurut saya. Kemarin waktu ikut beberapa seminar dan workshop, kalau yang artikel jurnalnya internasional, bahkan satu lembar artikel jurnal itu bisa dihargai beberapa juta. Artinya apa? Kita menulis itu sangat dihargai banget gitu loh. Hasil karya tulisan, ilmu yang kita berikan itu sangat berharga. Jadi eh, mereka juga menghargainya dengan memberikan, mungkin sebagai penghargaan ya, uang tadi sebagai penghargaan diberikan kepada kita. Nah, jadi menulis di tengah pandemi itu ya salah satunya bisa menghasilkan uang. Tapi jangan galau kok, yang mungkin yang udah nulis banyak tapi kok nggak dapat uang. Ya mungkin contohnya saya ini. Saya ini. Eh, itu menjadi langkah awal sih, menjadi langkah awal yang, kalau yang saya pegang, prinsip saya emang menulis itu buat hobi, buat refreshing, ya refreshing otak lah, untuk eh, agar bisa mengembangkan juga bakat-bakat yang saya miliki sendiri, dan di sisi lain itu juga tadi menghasilkan uang. Ya mungkin teman-teman yang punya hobi atau kesukaan lain bisa melakukan beberapa hobi yang disukainya gitu di tengah pandemi seperti ini. Ya mungkin, tapi kalau yang traveling atau jalan-jalan mungkin belum bisa ya kalau di masa-masa ini. Belum bisa jalan-jalan jauh. Iya sih, belum bisa jalan-jalan. Ya mungkin bisa, tapi yang Sekitar wilayah aja yang dekat. Ya, ya itu menurut saya sih Mbak Intan. Mbak Umi tadi kan nyinggung tentang kalau nulis itu bisa dikomersilkan ya. Ya bisa. Kalau menurut Mbak Umi sendiri, sebenarnya nulis itu gimana ya? Emang tujuan menulis itu gimana sih? Kalau misalnya tujuannya buat komersil? Enggak, kalau menurut Umi, kalau misalnya gitu. Kalau seumpama dia ambisi emang buat komersil doang. Iya. Kalau menurut saya nggak masalah. Apa ya? Emang seseorang yang mencapai target itu perlu ambis juga kadang. Iya, perlu ambis. Nah, tapi kita juga harus bisa ini sih, memforsir ambisius kita. Nanti soalnya kalau kita sudah ambisius untuk di menulis, sudah dapat uang, ketika kita jatuh dan tidak mendapatkan uang itu rasanya sulit banget. Berarti kayak skill-nya kurang gitu. Iya. Ya mungkin kita ada tujuan komersil, nggak apa-apa, tapi nggak boleh terlalu menggantungkan aku harus dapat ini. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir bahwa ya ini usaha aku segini, nanti berhasil tidaknya ya aku serahkan pada Tuhan, gini bisa seperti itu. Kalau dari Mbak Dewi sendiri gimana? Ya baik. Keuntungan pandemi, keuntungan dari menulis masa pandemi. Kalau menurut saya banyak peluang kalau kita menulis masa pandemi. Sama seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya menulis itu bisa menjadikan uang. Memang benar ketika kita banyak banget di luar sana
seragam, jurnal, buku-buku. Ketika sudah terbit, itu memang akan laku sebenarnya. Banyak banget yang nggak banyak sejauhnya, ya banyak yang berminat atas tulisan-tulisan itu. Salah satu lagi yang saya katakan tadi, itu banyak perlombaan di media sosial tentang menulis bisa kita ikuti. Nah, di situ bisa dijadikan ajang buat kita latihan untuk menulis dan mempublis tulisan kita. Jadi sedikit cerita ya, saya dulu kenapa kok akhirnya kan buku itu yang surga bersama surga yang dekat, antologi cerpen bersama juga Mbak Lestari. Nah, itu berawal dari saya di lomba. Nah, ini juga salah satu kenapa saya melakukan percaya diri seperti itu. Jadi ketika ada peluang di sana, ada peluang untuk ikut lomba menulis, dan jujur saya sendiri kebanyakan lebih suka yang gratis ya. Ya, meskipun memang kalau imbalannya atau hadiahnya kalau di pamflet itu nggak seberapa kalau yang gratis, tapi itu bisa membuat mental kita menulis seperti itu loh, buat latihan, buat peluang kita untuk lebih mengeksplor tulisan kita. Jadi saya amati dari pandemi kemarin, mulai pandemi sampai saat ini, itu banyak sekali perlombaan menulis yang itu dibuat gratis gitu. Meskipun juga ada yang memang berbayar dan hadiahnya pun juga lebih banyak seperti itu. Nah, salah satu peluang itu. Lainnya itu tadi, kita bisa mengeksplor tulisan-tulisan kita. Kita bisa mengeluarkan unek-unek. Ketika kita sudah punya tulisan, kita juga bisa menghasilkan uang dari tulisan yang kita tulis itu tadi. Bisa kok kaya dengan tulisan. Contohnya para penulis hebat sudah terbuktikan. Asma Nadia, Habibur Rahman, Aan Mansur, Jokpin, siapa? Pak Joko Damono, seperti itu. Mereka kan, beliau kan juga dari menulis juga, meskipun di sisi lain mungkin ada masukan-masukan lain selain dari menulis itu sendiri. Ya, itu mungkin dari saya. Ya, udah banyak ya, udah banyak contoh yang bisa menghasilkan yang bisa kaya dengan hasil. Nah, ini udah langsung aja ke poin, kan tema kita membangun kreatif. Nah, kalau menurutnya Mbak Dewi sendiri, gimana biar bisa kreatif dalam apa sih yang membuat kita kreatif, apa yang bisa kita lakukan kalau menulis kreatif karena udah males, terus habis itu kita juga lagi nggak pengen nulis, gimana caranya biar kita kreatif gitu. Kalau misalnya kreatifan juga akan ada bahan yang kita tulis dan nantinya kita jadi iya kita harus nulis. Gimana kalau menurut Mbak Dewi sendiri? Oke, baik, terima kasih waktunya. Gimana sih kita bisa kreatif dalam menulis? Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bentar, yang pertama tadi, tulis apa yang kita sukai atau kita minati. Nah, kalian suka apa sih sebenarnya? Suka nulis puisi, nulis cerpen, nulis artikel, atau nulis yang lainnya, gitu kan?
Pertama, tulis apa yang kalian suka. Pilih gender-gender atau apapun lah yang kalian sukai dulu. Lalu kembangkan hal itu. Kita perlu loh, dasar dari menulis adalah kita membaca banyak hal, maka kita akan tahu banyak hal. Tapi membaca itu tidak hanya dari buku, kita bisa membaca lingkungan sekitar kita juga. Dari pengalaman bisa kok jadi tulisan buat kita. Jadi kayak misal di masa pandemi kayak gini, itu banyak banget hal yang makanya topik-topik yang bisa kita angkat jadi tulisan. Entah itu pandemi yang semakin merajalela seperti ini, tapi kok ada simpang siurnya seperti itu, dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan untuk kreatif? Pertama menulis apa yang kita sukai, olah, dan itu kita memiliki kosakata, memiliki dan memilih diksi-diksi yang baik itu juga perlu ketika kita menulis. Jadi meskipun kita menulis apa yang kita sukai atau yang kita minati, menulis apa saja, tidak hanya asal comot menulis, maksudnya gimana ya? Asal menulis, tidak hanya asal menulis, tapi tulisan itu setidaknya punya makna di dalamnya, seperti itu. Dan pengolahan itu bisa kita olah dengan diksi-diksi yang bagus. Toh kita di sini kan ini sudah pada kuliah semua kan ya, kuliah atau maksudnya di atasnya gitu. Kita sudah banyak bacaan, kita sudah banyak belajar kan. Pasti banyak ide-ide, banyak kosakata yang ada dalam pikiran kita, seperti itu. Jadi ketika kita mau menulis, mengkreatifkan tulisan itu, olah sedemikian rupa. Semisal kita punya ide gini, nah nanti kita olah lagi tulisan itu untuk lebih bagus, untuk lebih enak ketika dibaca, seperti itu loh. Dan padukan apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lihat, gitu. Itu kalau menurut saya. Tapi harus nggak sih Mbak, kalau misalnya kita menulis tuh harus tahu datanya gitu, harus sesuai dengan data dan fakta, harus nggak sih? Nah itu memang jadi fondasi sih ya. Kan menulis itu juga banyak ragamnya juga. Misal kita ingin menulis tentang imajinasi kita, dan ingin menulis tentang data teraktual atau yang lainnya. Nah, di situ tanpa kita sadari, menulis apapun, kita pasti melihat fakta-fakta atau data-data yang kita ketahui. Sadar atau tidak pun, kita akan tetap menulis seperti itu. Ya kalau semisal kita menulis yang real, kita data beneran, itu kebanyakan dari dituliskan ke penelitian seperti itu. Tapi ada juga, semisal kayak Mbak Hilma Anis ya, penulis novel Suhita, udah tahu semua pastinya ya. Nah itu kan beliau juga melakukan riset beliau menulis tentang keris-keris kan, peradaban Jawa dan keris-keris. Beliau melakukan riset terlebih dahulu untuk jadi bahan tulisan beliau. Ada lagi yang tulisan Wigati itu kalau nggak salah di postingan beliau menuliskan proses penulisan novel itu selama 4 tahun. Itu melalui riset-riset, melalui penelitian tentang keris-keris yang akan jadi bahan tulisannya itu. Jadi ya memang penting ketika kita punya dasar, punya data atas apa yang akan kita tulis, seperti itu. Jadi itu tadi, kita sudah punya pengetahuan, kita baca dari buku dan baca dari pengetahuan, baca dari lingkungan sekitar. Jadi kayak teori-teori yang kita dapatkan meskipun tidak tertulis dengan kata-kata seilmiah apapun,
itu jadi teori loh. Ketika itu nah, seperti itu. Sebenarnya kita mengenai biar lebih mudah dipahami. Kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ya memadukan tulisan dengan data dan fakta itu juga bisa membuat kita kreatif ya, Mbak. Dan sering-sering baca pastinya. Ya, betul banget. Paksa, kita Kalau- harus memaksa diri sendiri. Iya. Oke, kalau dari Mbak Umi sendiri gimana ini, Mbak? Biar memunculkan kreativitas. Mungkin tidak jauh beda sama Mbak Dewi. Ya nggak apa-apa nih, yang Ya. dicari beda ini. Sama. Untuk membangun kreativitas, kalau menulis memang harus banyak membaca yang pertama. Kemudian kalau yang penelitian artikel jurnal bisa mengamati kondisi sosial seperti itu. Jadi selain kita membaca teks, kita harus membaca konteks yang terjadi pada saat ini, apa yang sedang terjadi seperti itu. Nah, terkait dengan menulis novel, apakah juga perlu penelitian? Kalau novelnya itu berbasis, ininya ada beberapa data yang perlu disampaikan. Misalnya, kalau novel saya tentang Alexandria ya, nah itu saya harus menggali beberapa peradaban dan sejarah-sejarah tentang Alexandria. Karena data-data itu memang harus benar-benar real, tapi kita sastrakan gitu, bedanya seperti itu. Nah, jadi kita olah bahasa itu, kan kalau biasanya di artikel jurnal itu bahasanya formal seperti itu. Ya, nanti kita bisa mengolahnya sendiri, bagaimana mengolah tulisan yang formal itu menjadi sebuah bahasa yang istilahnya disastrakan, gimana ya? Saya juga masih belajar ya ini. Istilahnya seperti itu. Jadi kita harus membaca teks dan membaca konteks yang terjadi. Insya Allah itu bisa membangun kreativitas kita. Dan hal itu dilakukan secara efisien dan konsisten. Artinya kita tidak boleh sesekali atau terputus-putus. Artinya membaca itu kita lakukan secara koma, meskipun itu kita lakukan hanya sebentar, mungkin 15 menit atau berapa menit saja. Itu bisa membangun ide baru dalam diri kita. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Intan. Iya nih, kalau kadang juga ya. Halo, Mbak Intan? Iya. Udah kedengeran. Udah kedengaran kok. Iya sih, emang menulis sama membaca itu satu kesatuan yang emang nggak bisa dipisahkan ya. Ya. Jadi kalau mau menulis kita harus membaca lebih dahulu. Kalau mau nulis juga harus baca dulu. Kalau mau baca juga bisa tulis. Berarti ini poinnya, kalau misalnya kita mau kreatif untuk menulis, kita juga harus banyak-banyak menggali ilmu, banyak-banyak membaca biar tahu frasa, biar tahu gitu ya. Iya, betul banget, Mbak. Oke. Kayaknya peserta ini udah pada ngantuk deh. Mungkin beberapa peserta udah boleh Jangan ngantuk, masih pagi. Mari kita bersama. Oh ya, untuk kamera bisa dinyalakan ya, semuanya bisa di on kamera biar kita bisa foto-foto nantinya. Kalau di screenshot biar kelihatan wajahnya nanti. Langsung aja ke pertanyaan aja, gimana ini kita? Mbak Umi, Mbak Dewi. Iya, monggo.
kita diskusi aja. Jadi kita belajar bareng lah. Iya, belajar bareng. aja ya. Ya, sharing-sharing. Masih sisa setengah jam kayaknya kalau dibaca peserta. Oke, untuk peserta, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa raise silahkan. Kalau yang juga apapun sih mau yang mau ditemukan untuk perihal menulis, perihal menulis apapun juga. Tulis quotes juga kayaknya Mbak Uli sama Mbak Dewi juga gitu deh. Nyatasi lah ya. Gimana? Apa ada pertanyaan? Nggak apa-apa, langsung aja. Oke, teman-teman, kita saling sharing-sharing bareng ini ya. Sharing aja di sini. Nanti kalau teman-teman nggak ada yang tanya, Mas pemateri tanya peserta loh. Ini ada yang raise Mbak Ifah. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh izin bertanya ya, Mbak Moderator. Iya Mbak Hobi. Halo, bisa terdengar suara saya? Udah masuk audio. Apa nih yang mau ditanyain? Untuk Mbak Umi sama Mbak Dewi, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menggabungkan antara apa yang sudah kita baca dengan realitas yang kita alami. Maksudnya dalam hal ini contohnya novel sendiri kan mengandung sedikit bumbu-bumbu karangan yang nggak sama dengan gitu kan. Kan kadang kita malu tuh untuk menuliskan semuanya gitu. Terus biar selaras gitu, biar ada maksudnya gimana sih memadukan antara apa yang kita baca dengan perasaan kita. Kira-kira tips dan trik biar bisa nyambung dari tulisan-tulisan sampai menjadi sebuah buku atau novel itu gimana sih? Gitu. Terima kasih. Berarti intinya gimana biar tulisan kita bisa dibuat buku dan novel gitu ya, kurang lebihnya. Baik, siapa dulu ini yang mau menjawab, Mbak Umi atau Mbak Dewi? Silahkan. Siapa deh, Umi? Aku dulu apa kamu dulu? Mbak Dewi, mungkin Mbak Dewi. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Khafifah Khairunisa. Kayaknya nggak asing deh. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih memadukan apa yang menjadi pengetahuan kita dengan realitas yang kita alami? Gitu. Saya rasa semua penulis itu memang memadukan dua hal itu tersebut. Jadi kebanyakan menulis itu berangkat dari pengalaman beliau-beliau. Seperti itu. Hal-hal itu sepertinya akan mengalir ketika kita sudah menuliskan apa yang ingin kita tulis. Semisal kita punya target ingin menulis ini, poinnya di sini, itu secara tidak langsung
kita akan membumbukan. Ya benar, tadi itu bumbu-bumbu ya. Kita akan membumbukan apa yang menjadi pengalaman kita dan ditimpali dengan teori atau pengetahuan yang kita miliki. Jadi ibaratnya realita itu adalah masakan kita dan pengetahuan itu adalah bumbunya, seperti itu. Agar apa yang pengen kita tulis itu menjadi kuat gitu loh, berteori lah istilahnya. Kalau misal kita kalau seperti makalah-makalah gitu ya, maksudnya itu ada teorinya kayak gitu. Dan itu lebih gimana ya? Lebih kuat gitu loh. Tulisan itu akan lebih kuat karena punya penumpang itu tadi, punya penguat, punya teori yang dimasukkan ke situ. Meskipun saya ulangi lagi tadi yang saya katakan, bahwasanya teori itu tidak harus selalu ditulis dengan kata-kata yang sangat ilmiah ketika kita menuliskan, entah itu cerpen atau novel atau tulisan apa yang menjadi pengetahuan kita. Meskipun di situ pengetahuan itu memang kita harus kita gali, ya harus kita gali gitu. Sama seperti yang dikatakan di Umi tadi, di Umi menulis tentang novelnya Alexandria ya. Nah, di Umi mencari referensi tentang Alexandria, bagaimana di sana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ketika pengalaman-pengalaman yang kita alami itu seakan kita terjun ke dalam apa yang ingin kita tulis gitu loh. Pengalaman kita balut dengan pengetahuan itu, dan seakan-akan kita ada di sana. Kita adalah tulisan itu. Kayak gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Halo? Halo, iya. Kalau dari Mbak Umi sendiri gimana? Lupa tadi. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Oke, terima kasih Mbak Iva ya tadi atas pertanyaannya. Bagaimana cara memadukan antara pengalaman dan teori ya, kemudian agar bisa menjadi buku. Pengalaman kita kan banyak, maksudnya pengalaman membaca juga menjadi sebuah pengalaman. Jadi semisal kita ingin menulis jurnal misalnya ya saya sedikit pernah menulis jurnal. Ketika kita banyak membaca buku, kemudian kita menangkap inti dari buku tersebut, itu sudah menjadi pengalaman kita yang kemudian nanti ketika kita menemukan teori lain bisa kita padukan, kita bisa menerima teori itu, kita juga kadang bisa menolak karena kita sudah banyak referensi atau bacaan. Jadi ya kita bisa istilahnya menemukan jalan sendiri, kadang bisa menerima ataupun menolak dari teori-teori tersebut, kemudian memunculkan novelty atau kebaruan dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin kalau itu yang ilmiah ya. Kalau mungkin kayak nulis novel, ya mungkin karena saya pernahnya banyak ke nulis novelnya, agar bisa jadi buku ataupun dipublish dan kemudian diterbitkan. Yang pertama kita harus punya deadline, kita harus punya target bahwa ini nanti harus selesai, dan kemudian biasanya satu ini nih trik sebelum kita menulis novel, kita kan udah punya tema ya. Udah punya rangkaian kita ceritanya mau dibuat seperti apa. Kita membuat semacam outline atau kerangka tulisan yang akan kita buat. Nah, itu nanti akan mengatur jalannya tulisan yang kita lalui. Misalnya, pertama nanti kita bahas tentang pengertian apa, terus kemudian 2 korelasinya antara apa dengan apa, dan yang terakhir bisa
misalnya pengaruh. Nah, itu nanti semuanya menjadi runtut. Soalnya kadang ketika kita nulis itu bisa pelin-pelan loh. Ya, mungkin saya itu yang sering pelin-pelan juga. Eh, ide, kalau saya sendiri, ide itu muncul ketika saya nulis. Artinya dipersiapkan yang udah matang pun nanti waktu nulis itu bisa berubah. Jadi setiap penulis menurut saya punya gaya mereka masing-masing. Eh, saya pernah ini dengar dari Pak Wawan, kalau beliau itu ketika menuliskan bukunya itu berjalan, artinya idenya muncul ketika dia menulis. Beda kalau beliau juga pernah bercerita tentang Habibur Rahman, bahwasanya beliau itu nulis novel itu idenya dulu yang dipikirkan. Selama 3 tahun kalau nggak salah itu semua runtutan cerita atau apa itu semua dikerangkain dulu, diurutin sistematikanya kayak begini-gini. Nah, untuk menuliskannya itu cukup 3 hari. Jadi beda-beda gaya lah, beda style gitu. Kalau saya sendiri itu tadi, nulis sambil cari ide. Saya juga pernah sekali sih nulis jurnal itu pas ada tugas itu ya. Itu karena tuntutan, tapi juga jadi pengalaman sendiri buat saya. Itu saya menuliskannya, tapi sebelumnya saya sudah ada beberapa data yang penting kita juga harus punya grand theory kalau kita menuliskan jurnal. Nah, itu kita kumpulkan beberapa data dan beberapa referensi sumber yang kita jadikan referensi, kemudian kita bisa memilah-milah mana yang pas, mana yang tidak. Mungkin kalau yang penelitian saya kurang mumpuni, tapi kalau ya yang novel mungkin seperti itu tadi sih, Mbak Ipa. Sedikit dari saya itu mungkin, Mbak Intan. Saya kembalikan pada moderator. Iya sih, emang kadang kalau kita nulis itu juga pas nulis baru muncul idenya gitu. Apalagi kalau apa itu namanya Hamin 1 jam gitu biasanya kalau tugas ya kan. Mana Mbak Kofifa? Ya, terima kasih sekali Mbak Dewi. Pengalaman saya juga ada yang dalam kondisi terima kasih sekali. Ya, mungkin ada yang mau ya. dari peserta yang lain. Oh ya, nih untuk Mbak Dewi sama Mbak Umi sambil menunggu peserta yang lain bertanya ya. Mungkin nunggu yang lain bertanya. Dari Mbak Umi sama Mbak Dewi nih, ada pengalaman, boleh nggak sih nyeritain lika-likunya menjadi penulis selama menulis gitu? Sambil nunggu kita sharing. Umi dulu. Pak Dewi, iyalah. Ya kan Dewi. Hasil yang diberikan lika-liku ketika menulis. Kalau saya sendiri lika-liku yang dialami itu banyak. Saya berpikir bahwa memang saya rasakan ya, saya merasa penuh perjuangan pas pertama awal menerbitkan itu. Dulu kan setelah lulus dari SMA itu belum punya laptop, yang pertama fasilitasnya belum ada.
Itu sebenarnya juga kendala sih. Salah satu kendala tidak ada laptop. Kemudian saya jadi nulis novel itu pindah-pindah dari laptop satu teman ke teman yang lainnya. Dan itu pun disimpan di flash disk. Nah, dari situ eh, pernah saya putus asa gara-gara 25 lembar yang sudah jadi itu kehapus semua, hilang. Nah, tapi dari situ saya mencoba untuk bersabar ya. Bersabar itu memang sangat perlu sekali untuk menghadapi segala masalah. Eh, setelah saya mencoba untuk menerima dengan lapang, tiba-tiba file itu ada lagi. Tapi ini ada beberapa yang sudah saya perbaharui namun kepotong, tidak tersimpan gitu. Nah, setelah ada info penerbitan dari teman saya ya cari-cari bantuan untuk teman, kira-kira diterbitin di mana ini. Saya pertama kali menerbitkan itu di penerbit yang bukan bukan resmi sebenarnya. Beliau tidak menawarkan ISBN, sebatas menerbitkan buku itu di pesantren apa ya namanya, di daerah Jombang, di Jogoroto. Nah, di situ. Nah, saya ada relasi teman di sana, terus diterbitkan. Ketika beliau mau menerima naskah yang saya miliki, terus saya jadi semangat untuk menulis lagi. Dari 25 itu berubah jadi 40 halaman, kemudian bertambah lagi sampai akhirnya 170-an kalau nggak 120-an. 120-an halaman, kemudian diterbitkan ke Jombang itu tadi. Nah, setelah tercetak beberapa buku, awalnya saya cuma nyetak 10 ya, tapi dalam hati saya, waduh, nanti teman-teman ini pada mau apa enggak, soalnya tulisan saya masih jelek. Nah, terus, tapi ini saya coba percaya diri tadi ya, membangun mindset diri kita. Kita harus pede dulu. Iyalah, nggak apa-apa lah, gitu ya. Saya tawarkan kepada teman-teman. Alhamdulillah itu sudah ludes semua. Nah, kemudian ada info lagi. Salah satu penerbit menerbitkan gratis. Kan saya masih awam tentang penerbitan waktu itu. Di Guepedia. Nah, saya coba tanya ke penerbit yang Jombang. Ini misal saya terbitkan lagi, boleh nggak di penerbit lain gitu? Oh, boleh, nggak apa-apa gitu katanya. Ya udah saya coba ya. Ya, terus diterbitkan di Wikipedia lagi. Itu saya rombak isinya saya rombak lagi kesalahan-kesalahan. Sebelum diterbitkan di Wikipedia sudah saya revisi semua yang salah-salah itu. Ada beberapa masukan dan kritikan dari teman-teman. Ya akhirnya saya perbaharui. Kemudian jadinya diterbitkan di Wikipedia. Itu ada kontraknya untuk penulis 5 tahun. Jadi selepas 5 tahun boleh seumpama mau diterbitkan di penerbit lain itu sudah boleh gitu. Oh, gitu ya, Mbak. Oke, ini ada yang raise hand. Mbak. Nah. Oke. Ya, karena ini masih bentar ya. Iya. Halo Mbak Karisma. Ada kendala sinyal ya? Iya kayak belum bisa. Nah, mohon maaf tadi kepancing. Udah kebuka audionya. Halo Mbak Karisma. Ya, tutup lagi. Apa kabar ini? Maaf, pencet.
Oh, kepencet. Kayak jadi tanya ini berarti. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Nah, lanjut tadi nih, kalau dari Mbak Dewi Mas itu sendiri gimana ini punya jadi penulis? Terima kasih waktunya. Sebelumnya tadi udah selesai apa belum ceritainnya? Udah Mbak, tadi udah di sampai situ perjalanannya. Belum, silakan kalau maksudnya. Udah Mbak Dewi. Baik. Saya lanjut ya. Teman-teman di rumah jangan pada ngantuk dulu ya. Waktu kita Ini udah beberapa mau menit siang lagi. hari nih. Muka-muka lesu kayaknya. Ya. Iya, baik. Kalau saya sendiri kalikunya nggak se-ekstrim di Umi ya. Ya, tapi awal mula saya nulis itu saya berangkat dari diary sih. Dulu dari SD saya suka nulis di diary. SD sampai sekarang sih. Itu karena kalau dulu memang belum ada apa ya? Belum punya laptop juga. Tapi juga masih jarang kan dulu. Nah, itu. Jadi saya memulai nulis diary. Nah, dulu memang sekadar suka nulis apa yang kita rasakan kayak gitu. Jadi apapun kalau gini-gini nulis di diary kayak gitu. Nah, sampai titik itu akhirnya ketika mau masuk kuliah, saya disuruh sama keluarga saya untuk ngambil jurusan bahasa Indonesia. Ya, jadi ketepaan saya jurusannya bahasa Indonesia. Dan disuruh ngambil jurusan bahasa Indonesia. Padahal saya nggak suka sama pelajaran bahasa Indonesia awalnya. Kayak gitu. Saya pengen jurusan yang lain pas waktu itu. Tapi saya pikir-pikir ulang. Oke, kalau saya disuruh ngambil jurusan ini berarti nanti saya harus punya output dari apa yang saya ambil ini, kayak gitu. Terus saya kepengen banget kuliah di Malang, di UIN Malang dulu. Tapi karena restu mama saya, restu ibu saya nggak sampai pada saya nggak dibolehin untuk jauh-jauh. Akhirnya rezekinya di Tulungagung, ya nggak apa-apa, banyak hikmahnya di sana yang bisa kita dapat. Gitu. Nah, saya dulu kepikiran kayak gini. Kalau saya di Malang, pasti saya akan mudah buat menerbitin buku. Saya akan banyak menulis dan saya mudah untuk menerbitkan buku di sana karena jaringannya pasti lebih banyak. Saya pikir seperti itu dulu. Tapi kenyataannya saya rezekinya di Tulungagung gitu kan. Dan pemikiran saya dulu itu ternyata salah. Nggak hanya di kota-kota besar yang bisa menjadikan kita punya buku tersebut atau kita punya karya yang ya menggeluti bahasa Indonesia banyak hal. Maksudnya ternyata teman-teman di kelas atau teman-teman yang lainnya itu mereka juga ada yang memang suka bahasa Indonesia, ada yang sama seperti saya yang karena dituntut untuk masuk ke situ gitu loh. Tapi di luar itu banyak motivasi, banyak hal yang akhirnya membuat kita untuk berani menulis, berani menghasilkan sebuah karya seperti itu. Nah, di sana saya berangkat setelah diary itu saya mencoba ikut lomba-lomba. Dan pertama kali saya ingat itu pernah jadi kontributor di sana. Di lomba nulis puisi, nggak salah. Siapa yang penerbit dulu? Maksudnya yang menyelenggarakan itu penerbit Rindana kalau nggak salah. Itu. Wah, senangnya minta ampun. Ya namanya baru pemula, terus tulisannya diterima, dijadikan buku. Siapa sih yang nggak suka kayak gitu? Nah, berawal dari situ
Selanjutnya tahu itu dari teman saya, dia menerbitkan puisi, antologi puisi Solo gitu. Nah, kok bisa kayak gitu. Terus akhirnya dikasih tahu ini loh ada penerbitan gratis. Kemarin saya dapat info ada penerbitan gratis, deadline-nya sampai segini kayak gitu. Terus akhirnya saya coba. Awalnya ya namanya, saya ulangi, pemula, yang namanya pemula dulu itu jadi takut mau nerbitin nanti gimana kayak gitu kan. Terus apalagi kalau yang berbayar masih belum punya uangnya masih dibuat tugas dan lain sebagainya kan, bertahan hidup. Nah akhirnya ya udah, ketika ada penerbitan gratis itu kita dan deadline sampai tanggal segini, akhirnya jadilah itu. Yang pertama itu yang saya terbitkan Bersamamu Sudah Lebih Dekat, itu bersama Mbak Okta itu, dan akhirnya ya alhamdulillah bisa. Dan ternyata banyak banget dari situ ya, itu penerbit namanya penerbit GPD itu tidak langsung menerima seketika gitu. Jadi dari sana itu dikasih koreksian kayak gitu loh, masih ada yang perlu diperbaiki ini gitu. Jadi dikembalikan lagi dulu. Kalau nggak salah kemarin itu satu kali aja dikembalikan, disuruh membenahi kayak semisal setelah tanda petik itu harusnya kata huruf besar, huruf kapital kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi pengalaman juga ketika kita menerbitkan buku, kita berani menerbitkan tulisan yang kita miliki untuk menjadi sebuah buku. Kita banyak belajar dari sana. Oh, yang sebelumnya kita belum tahu, ternyata kayak gini loh. Oh, ternyata gini loh, gitu. Kayak semisal dulu kan kalau menulis di atas, di bawah, di samping, gitu-gitu kan disambung ya. Tapi ternyata itu kan dipisah, di atas, di bawah, kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita ketahui dari hal-hal yang kita berani untuk mencobanya. Dan dari situ ya alhamdulillah juga beberapa ketika kita open order di awal itu ada beberapa teman juga, yang awal itu kalau nggak salah 15 dari temanku dan temannya Mbak Okta juga, itu yang pertama kali. Itu wah, jadi gimana ya, dari awal seorang pemula yang aku ingin punya produk loh, aku pengen punya karya kayak gitu, dan itu harus kita coba. Kita punya maksudnya kita punya versi sendiri sih sebenarnya. Maksudnya dikatakan di Bali setiap penulis itu punya keunikan masing-masing, punya versi masing-masing seperti itu. Dan satu lagi, selain nulis, istiqomah menulis, atau yang lainnya itu kita gabung sama komunitas menulis atau kelas menulis. Setidaknya itu bisa jadi motivasi buat kita untuk terus menulis seperti itu. Karena ketika melihat teman kita rajin menulis, kita pun akan kedorong untuk ikut-ikutan menulis seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Karena kayaknya udah nggak ada yang mau tanya lagi ya. Kayaknya. Ya mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kontak-kontak CP-CP yang sudah tertera kemarin waktu pendaftaran, biar bisa menghubungkan ke Mbak Umi atau ke Mbak Dewi langsung. Karena kita ini udah berada di penghujung acara, boleh untuk Mbak Umi sama Mbak Dewi memberikan motivasi, memberikan saran untuk kita biar kita rajin menulis, memulai menulis gitu. Mbak Umi dulu. Saya dulu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya ini udah siang banget ya. Ya singkat saja yang saya berikan
tadi sudah saya sampaikan juga di awal, bahwa seberapa banyak buku yang harus engkau baca, seberapa banyak ilmu yang hendak kau beri, seberapa banyak ilmu yang hendak engkau dapatkan, dan seberapa banyak buku yang hendak harus kau tulis, seberapa banyak pula ilmu yang akan kau berikan gitu. Intinya itu sih, menulis itu untuk menyalurkan ilmu pengetahuan dan berbagi sama orang lain. Itu sih kalau saya. Oke, tadi dari Mbak jadi kita untuk menyalurkan sebuah rasa yang pernah ada. Kalau dari Mbak Deni sendiri gimana? Motivasi. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terutama tetap semangat ya. Meskipun masa pandemi seperti ini tidak boleh hanya tapi kita bermanfaat, tahu meskipun kita rebahan tapi menghasilkan sesuatu untuk sendiri dan untuk orang lain. Salah dari ini saya ikut lemah bahwasanya kita akan adalah cerita bagi orang setelah ini. Maka jadilah bahan cerita yang baik dan menaikkannya. Seperti itu. Kita mungkin kita punya banyak porsi kegagalan, tapi porsi keberhasilan itu selalu ada disediakan untuk kita. Belajarlah untuk memulai, belajarlah untuk mencoba, maka kita akan menuai hasilnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah mau mengisi acara hingga di siang ini. Ya, semoga ilmu yang diberikan juga bermanfaat. Semoga dikasih yang kita sharing kali ini bisa berguna buat kita semua, dan semoga kita semua termasuk memulai. Kita udah di penghujung dan kesimpulannya kali ini membangun kita kita harus mau memulai. Kita nggak boleh putus asa, harus tetap semangat untuk walaupun hanya sesekali, walau hanya satu kali. Jadi untuk kita semua harus mau menulis, membuat tulisan yang baik, dan semoga kita semua nantinya bisa membuat karya-karya yang baik. Oke, terima kasih untuk semua peserta KKN 19 dari awal akhir. Ya, semoga ini semua bermanfaat. Satu iman dari seorang perbaiki tulisanmu, maka akan menambah. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat, dan pakai masker. Teman-teman KKN VDR semangat ya, meskipun pandemi, meskipun nggak KKN secara offline, tapi kalian pasti
Berarti keren ini KKN. Ya, Mbak Dewi, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin bisa ambil foto teman-teman, bisa on cam semua. On cam semuanya. On cam semuanya. Jadi hitung ya. 1, 2. Ini Mbak Umi apa kayaknya? Saya juga sering. Ya udah Nanti yuk. Gini. Oke, mungkin teman-teman yang sudah bisa live ya. Udah difoto kan tadi Mbak Intan ya? Terima kasih banyak Mbak Dewi atas waktu yang diluangkan. Teman-teman. Terima kasih, moderator. Sama. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Mohon izin saya live juga ya pada Mbak Intan sama Adi Umi. Iya Mbak Dewi. Banyak. Oke. Iya. Lancar terus, semangat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Mbak. Halo Mbak Umi. Ini untuk covernya yang belakang mau dikasih apa ya? Cover iku sing profil toh, profil Kiai. Iya. Ini recordingnya belum selesai. Bentar ya.